Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat datang di event Ansa Community Ansa Beranaska edisi PKM. So, malam hari ini sebenarnya kita bakalan ada Ansa bedah naskah nih. Jadi ada satu menti yang kepilih untuk naskahnya kita bedah edisi PKM pada malam hari ini. Nah, naskah pada malam hari ini tuh bakal dibedah bareng Kapriti. Halo Kapriti. Halo Rafa, halo semuanya. Wah, tapi muka Kapritinya mana ya? Masih ketutup tirai. Emang aku tutupin kameranya. Oh gitu. Oke, Kapritinya masih malu-malu nih. Oke, sebelumnya kenalin teman-teman semua, aku Rafa dari tim Business Development Ansa Academy yang juga bakal menjembatani antara tim Ansa dengan Ansa Community nantinya. So, aku mau ngucapin dulu terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini untuk Mega, Alia, Faisal, dan Amalia yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. So, malam hari ini karena pesertanya juga udah hadir, pada malam hari ini kita bakal bedah naskah PKM dari Amalia Anita Salma. Halo Amalia. Halo Kak, maaf baru bergabung. Ya, nggak apa-apa wes, baru mulai. Udah siap belum naskahnya kita bedah malam hari ini? Sudah Kak, sebentar. Oke, sebelumnya aku mau nanya, Kak Priti untuk bedah naskahnya nanti share screen-nya untuk naskahnya langsung dari kakak atau gimana Kak? Dari aku aja Rafa. Oke, thank you Kak Priti. Oke, sebelum naskahnya dibedah sama Kak Priti, mungkin dari Amalia, ini panggilannya Amalia, Anita, atau Salma nih? Sama aja Kak. Oke, Salma. Salma dari kampus mana, jurusan apa, dan angkatan berapa? Kalau boleh tahu. Perkenalkan, saya Medina Salma, panggil Salma. Saya dari kampus Universitas Tidar Magelang. Saya dari jurusan Gizi Kak. Jurusan gizi ya? Oke, salam Iya. kenal Salma. Kak, ini kayaknya panggilnya siapa ya Kak Rafa kah? Iya, aku panggil aja aku Rafa. Aku mahasiswa semester 5 juga. Aku dari Universitas Negeri Padang. Orang Padang. Salam kenal ya. Ah, Alhamdulillah, oke. Alright. Sebelum diberi naskahnya, boleh nih dari Salma deskripsiin dulu gambaran besar terkait ide naskahnya. Terus problemnya di mana sih untuk naskah ini? Boleh, silakan. Baik Kak, ini jadi saya dan tim akan melakukan pengabdian masyarakat ya untuk ikut PKMPM. Jadi kami akan melakukan edukasi tentang hipertensi. Nah, dari itu kami mencari data bahwa di Magelang itu salah satu kecamatannya ada yang hipertensinya tinggi. Nah, dari itu kami berusaha untuk melakukan edukasi masyarakat tentang manfaat dari tanaman herbal itu sendiri untuk jadikan tes swab herbal untuk penanggulangan penurunan prevalensi dari hipertensi itu. Dan kendalanya, kami sampai sini masih menunggu jawaban dari mitra, yaitu ibu-ibu PKK dari Desa Bumirejo Magelang. Nah, karena kadesnya itu masih di luar kota, Kak Dinas, makanya kami menunggu infonya itu besok Senin. Seperti itu. Berarti dari pihak mitranya ya terkendala. Iya. Oke, boleh nih langsung Kak Priti untuk memberikan saran masukan sekaligus naskahnya dibedah. Silakan Kak Priti. Oke, thank you Rafa. Thank you juga buat rekan-rekan ya yang udah hadir pada malam ini. Ini malam minggu ya, jadi kalian produktif banget buat ya pokoknya belajar lah gitu ya. Apalagi di sini malam ini kita bakalan bedah naskah PKM, yang mana PKM itu kan ajang bergengsi ya bagi mahasiswa karena yang masuk proposal itu ya kalau di tahun saya itu 2023 itu banyak banget ya 14 ribuan lebih yang lolos itu 7 ribuan sekian gitu. Jadi inilah yang ajang bergengsi gitu ya. Tapi sayangnya yang aku kemarin itu kan kebetulan ya sempat kita sharing dulu ya sebelum ke bedah naskah. Jadi kan kebetulan aku di tahun 2023 itu tuh lulus dua pendanaan ya, dua proposal, itu PKMRE sama KC. Nah,
Sebenarnya guys ya, aku tuh RE itu kan riset eksakta, sedangkan aku kan anak pendidikan ekonomi. Kenapa sih aku bisa linjur gitu ya? Nah, itulah ya gunanya tim gitu ya. Timnya itu ya dua dua orang itu saintek ya, yang menggagas ide itu. Sedangkan aku ya, oh ya, tiga orang ya yang saintek ya, tapi dua yang memprakarsai gagasan itu, satunya kami cuma ngerekrut karena dianya jago untuk nulis artikel ilmiah di apa ya, publish artikel jurnal gitu ya. Nah, terus saya kenapa direkrut ya? Saya orangnya kayak apa ya? Ya pokoknya waktu itu kan sambil apa ya? Sambil canvas lah gitu ya. Apa ya? Ibaratnya tuh mereka berdua tuh keterbatasan dalam menulis ya proposal gitu. Jadi so far mereka stok ya. Dan kebetulan satu organisasi ibaratnya tuh. Jadi dianya ngerekrut aku buat di bagian penulisan. Karena kan di PKM itu kan ada tahapan proposal. Oke nih proposal ya. Tapi kan ibaratnya tuh nggak cuman aku doang gitu ya yang ngerjain. Tapi mereka tuh di file terpisah. Tapi aku yang ngerapiin ya, ngelengkapin ya. Pokoknya secara apa ya konten itu tuh daging lah gitu ya gitu. Nah terus di laporan. Nah laporan akhir, laporan kemajuan itu aku yang nge-backup. Nah logbook kayak administrasi yang di website itu tuh ada lagi nih anak Mainnya ekonomi apa sih? satunya gitu. Nah, jadi apa ya? Ya gitulah ceritanya tuh kalau PKM itu kayak ngasih kesempatan kita buat linjur gitu, gitu sih. Begitupun KC. Jadi ketika kalian ya misalnya Amalia nih ya, dianya jago nih di bidang kepenulisan. Jadi mungkin dianya collab dengan anak pertanian. Anak pertanian yang menggagas gagasan apa gitu ya si Amalia nanti di penulisannya gitu. Jadi ya tim itu tuh ngelengkapin ya guys ya. Oke, sekarang ini aku mau share screen dulu ya. Oke, sekarang kelihatan nggak yang siapa naskahnya si Salma? Kelihatan, Kak. Oke, nah ini ya, ini udah aku wait. Oh ya, udah aku komen sedikit ya di filenya gitu. Nah, ini mungkin masih bentuknya draft, jadi belum dirapiin ya. Nah, itu judul ini nggak ada, langsung to the point ya ke daftar isi ya. Judul ini nanti di surat pernyataan kayak gitu. Nah, jadi jangan ditaruh judul ya. Kalau kamu taruh judul di atas daftar isi atau cover, itu langsung salah. Ya, langsung penolakan secara administrasi. Auto kamu nggak lolos. Ya, jadi ikutinlah panduan. Jadi dianya tuh daftar isi langsung nggak ada cover gitu ya. Sama penomoran halaman. Biasanya di bagian daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, daftar tabel, itu dianya pakai huruf huruf Romawi ya. I kayak gitu-gitu. Nah, sama ini ya nanti dikasihin kayak titik-titik-titik gitu ya. Nomor halamannya berapa itu di daftar isi gitu. Nah, sama ini juga dirapiin ya. Kalau tipik apa ya? Kalau ini kan subbab nih. Ya, berarti kan yang bab-babnya ini kan di bold ya. Jadi yang subbabnya tuh nggak di bold gitu supaya rapi. Nah, ini daftar pusaka aja. Nah, terus di sini ada lampiran. Lampiran ya di bawah daftar pusaka itu ada lampiran, terus lampiran satu apa, lampiran dua apa kayak gitu-gitu. Nah, daftar gambarnya itu sama daftar tabelnya gitu ya. Nah, oke, ini daftar lampiran. Bagus nih. Nah, lanjut di bagian apa ya? Di bagian kontennya nih. Ya, kita tahu ya kalau maksimal itu kan mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu kan maksimal 10 halaman ya. Jadi kalau emang udah selesai jangan masukin apa ya? Ibaratnya tuh bab 2 itu tuh lanjutin aja jangan di halaman terpisah gitu ya. Tapi overall yang si Salma buat itu udah aman sih. Nah, ada beberapa. Sebenarnya sebelum kamu ngelewatin ke ini ya, kamu bakalan direview oleh pihak internal dulu nih gitu ya, pihak kampus dulu, bagian PKM centernya gitu. Nah, ada beberapa reviewer pihak kampus yang emang dianya pokoknya jam terbangnya di PKM gitu ya, bukan dosen pembimbing. Ada dianya tuh nge-review di tingkat nasional juga dianya tuh ya. Kalau di Unsri itu kayak gitu. Nah, bab satu pendahuluan itu ada yang taruh di tengah, ada taruh di kanan kiri. Ya, sejajar dengan 1.1 latar belakang gitu. Nah,
Kalau aku kalau aku yang kemarin itu tuh dapat apa ya, reviewernya aku tuh ngasih rekomendasiin di sejajar di sini ya, sejajar di Subab gitu. Nah, tapi ada partisipan lain gitu ya, mahasiswa lain, kalau nggak salah itu anak teknik atau apa di bidang PKMPI gitu ya. Nah, dianya di review taruh di tengah sini. Jadi intinya tuh sesuaikan panduan aja gitu ya. Kayak apa ya? Wait. Nah, dianya tuh kayak gini loh. Nah, bab satu pendahuluan gitu ya. Nanti 1.1 kayak gitu. Ya, jadi balik lagi sih. Tapi overall reviewer itu tuh patokannya ke panduan. Flowchart template-nya tuh kayak di panduan gitu ya. Sama penulisannya tuh rata kanan kiri gitu. Ukurannya ya coba dicek lagi gitu ya guys ya. Nah, lanjut lagi nih. Ini itu kan PKMPM ya. PKMPM itu kan dianya fokusnya tuh ke pengabdian. Pengabdiannya tuh bukan cuma sekedar pengabdian, tapi ada outputnya gitu ya. Outputnya misal ada peningkatan kualitas hidup ya, baik itu dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau saya mendengar penjelasannya kamu lebih ke kesehatan gitu ya, hipertensi dan apa ya, so far yang aku baca di sini emang kesehatan ya hipertensi, tapi ada di bagian latar belakang itu jumping. Penulisannya jumping. Orang bakalan bingung. Padahal ya di latar belakang itu kan apa ya, menyajikan masalah gitu ya. Nah, kayak gini nih. Harusnya kamu mulai dari pernyataan dulu yang menarik gitu ya. Salah satu permasalahan kesehatan utama yang masih marak Indonesia hingga saat ini adalah hipertensi. Seharusnya kamu mulai nih, misalnya ibaratnya tuh masih banyak apa ya, sekian-sekian yang mengalami hipertensi. Hipertensi merupakan bla 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 gitu ya. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus di sini ya, selain itu hipertensi juga berdampak pada aspek ekonomi baik bagi individu, keluarga akibat meningkatnya kayaknya kamu harus oke lah ya. Ini kan kayak ada beberapa aspek nih. Ya, wait, kondisi ini tidaknya berdampak pada oke, kesehatan fisik ya, kondisi psikologis sama oke lah kalau gitu ya. Sik. Nah, yang ini data 2019 ini coba diganti data yang terbaru gitu ya. Ini kan udah 2026 nih. Apalagi kamu ngikutin di PKM 2026 gitu ya. Jadi nggak klik dianya kalau 2019. Ya paling lambat sih kamu cari data di tahun 2025 atau 2024 per Desembernya gitu. Ya. Nah, sama di sini Puskesmas X itu langsung dispesifikkan gitu ya. Karena biasanya di pendahuluan itu tuh orang sudah menyantumkan gambarnya. Ketika kamu observasi tempatnya, ketika kamu lagi wawancara, itu dimasukin gitu ya. Overall ya, gitu. Nah, jadi harus valid gitu ya. Sama di bagian sini, dalam praktik sehari-hari, oke lah kalau emang kamu wawancara gitu ya, berarti ya nggak usah, ibaratnya tuh nggak usah cantumin eh, kutipan berdasarkan penelitian. Tapi kalau emang ada yang mempublikasiin di setempat gitu ya, better cantumin sumbernya gitu ya. Supaya apa? Supaya kelihatan novelty-nya gitu ya. Karena apa yang dijual di PKM ialah novelty gitu ya, novelty dari segi teori, novelty dari implementasi, dan lain sebagainya, metode atau apa gitu. Nah, terus di sini kamu bilang nih ya, program pengabdian masyarakat sebelumnya berarti ini udah dilakukan oleh cutting kamu atau apa gitu ya, yang emang tempatnya tuh di Kabupaten Magelang, tapi di sini ada gap. Nah, namun pendekatan tersebut umumnya masih berfokus pada aspek terapi dan belum mengembangkan bentuk inovasi produk herbal yang praktis, mudah diaplikasikan, serta memiliki potensi keberlanjutan di Indonesia. Oh, oke. Nah, apakah ini gap? Kalau dia hanya memiliki potensi keberlanjutan dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, ini value. Tapi ketika kamu bilangnya ini belum mengembangkan bentuk inovasi produk herbal yang praktis dan mudah diaplikasikan, itu gap. Jadi hati-hati. Ketika kamu mau ini nyatakan gap, itu carilah yang kalimatnya itu ini mematahkan solusi ataupun penelitian ataupun pengabdian yang pernah terjadi gitu ya. Coba carilah, mungkin gitu ya. eh apa ya, secara implementasi atau praktik ya gitu, mereka apa ya, belum sepenuhnya mengembangkan bentuk inovasi produk herbal yang praktis dan mudah diaplikasikan, dan ini ya secara penerapan itu tuh nggak berlanjut sampai sekarang gitu. Nah, kalau dia memiliki potensi keberlanjutan dan nilai tambah, ini bukan gap, tapi gapnya cuma di sini aja. Nah, jadi pilih kata-kata itu hati-hati gitu ya. Nah, terus di sini ya sama harus to the point ya. Jadi, oke, kamu kan udah nunggu apa ya, nunggu
mitra gitu ya. Karena kan lagi di luar kota gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Sementara ya kamu cantumkan di desa mana gitu ya. Karena kan PM ini kan dianya tuh non profit gitu, langsung aja gitu. Kalaupun emang kamu nggak apa ya, kalaupun emang ini sekiranya membatasi kamu buat melengkapi proposal kamu, ya udah ganti aja ya sebelum kamu lanjut gitu ya. Cari hipertensi yang di mana gitu, gitu. Nah, terus ya di sini rumusan masalah, oke. Bagaimana kondisi permasalahan hipertensi pada masyarakat mitra di kabupaten? Nah, harusnya ini langsung to the point ya. Masyarakat di mana gitu ya. Bagaimana upaya pemberdayaan kelompok ibu PKK? Oke, bagaimana peningkatan pengetahuan kelompok ibu PKK di desa X mengenai penyebab, dampak, dan upaya edukasi terintegrasi? Ini kayaknya kurang kurang apa ya? Kurang legit sih menurut aku upaya pencegahan hipertensi melalui edukasi terintegrasi. Biasanya ya, overall yang aku baca di proposal teman-teman aku yang lolos pendanaan sama PIMNAS itu langsung disebutin program edukasinya itu apa namanya gitu. Supaya lebih spesifik aja gitu ya. Dan emang parameternya tuh jelas gitu. Kalau kayak gini ya parameternya nggak jelas gitu ya. Jadi better dispesifikan aja. Coba dirundingin ke temannya, ini bentuk edukasinya atau programnya itu ke apa namanya gitu. Biar nanti kamu mudah buat di bab tiganya gitu ya. Terus tujuan utama. Oke, tujuan utama di sini. Oke, ya kalau di sini rumusan masalahnya tiga, ya berarti tujuannya ada tiga gitu ya, harus match. Oke, di manfaat program ya. Di panduan itu cuma sekedar manfaat aja, nggak pakai program. Wait. Nah, di panduan itu cuma sekedar manfaat aja. Sih. Ya, nah manfaat aja gitu ya, manfaat aja gitu. Biasanya tuh orang tergantung reviewer ya, ada yang langsung ngikutin kayak gini ya, udah manfaat aja gitu ya. Nah terus yang ini, usahakan manfaatnya ini jangan terlalu general kayak gini. Ya di sini kan pasti ada manfaatnya bagi penelitinya gitu ya, atau bagi ibu-ibu PKK-nya, bagi siapa gitu ya, bagi penelitian lainnya atau apa itu coba dispesifikan gitu ya, gitu. Nah, terus di luaran program. Luaran program itu kalau di panduan dianya target luaran dari program. Jadi ya udah langsung aja target luaran dari program. Targetnya apa? Oke, laporan kemajuan berisi laporan kemajuan yang telah terlaksana. Oke, laporan akhir, buku pedoman mitra untuk membantu. Oke, tapi ada yang langsung to the point ya, langsung satu laporan kemajuan, dua laporan akhir, tiga buku oke, empat media sosial gitu ya. Tapi kalau emang nih kayak giniin juga ya bagus gitu ya, lebih bagus malahan. Nah, media sosialnya ini ya, kalau tipe aku itu tuh aku langsung shoot. Media sosialnya tuh apa gitu. Kalau kayak gini kan masih general nih ya. Oke, kita contoh ya ke yang ke Kak Kak Fatu nih yang PM ya. Nah, kalau Kak Fatu dianya dibuatnya per bulan ya. Kan itu kan kalau program kreativitas mahasiswa itu kan 3 sampai 4 bulan nih ya. Dianya per bulan gitu. Tapi kalau aku ya sih. Aku nyebutin di luarannya itu tuh langsung to the point. Karena kan media sosial itu kan bakalan dimasukin di logbook ya, kalau nggak salah. Jadi harus sinkron gitu ya, langsung to the point aja gitu. Oke, kalau luaran ini kan PKMKC ya. Kami langsung paragraf gitu. Nah, laporan kemajuannya, laporan akhir, prototype, target, Sinta. Ini lapor ini ya luaran tambahan itu nggak apa-apa. Tapi yang terpenting prioritaskan di luaran wajib dulu. Sebentar ya, ada Instagramnya kalau nggak salah. Kak Priti, mohon maaf memotong sebelumnya, Kak. Hmm? Kayaknya Zoom-nya ada sedikit trouble, jadi nanti aku kirimkan ulang link Zoom baru ya, Kak. Ini kurang dari 1 menit lagi soalnya. Oke, Hmm. Terima kasih, Kak. ya kayaknya di PKMRE deh punya aku ya. Tapi intinya
Ya, aku di PKMRE itu aku nyebutin ininya sih, Salma, nyebutin media sosialnya itu apa aja gitu. Nah, terus kalau emang punya target ya biasanya tuh kan 1.000 ya followersnya ya kali G ya. Nah, langsung shoot aja gitu ya, biar lebih meyakinkan gitu. Terus di bagian bab 2 ya, gambaran umum masukin maps gitu ya. Ya, masukin map. Jadi, oh ini nih gitu ya. Terus nanti masukin gambar si apa ya si mitranya tempat atau lokasinya gitu. Nah, terus ya kondisi umumnya tuh kayak gimana gitu ya. Kondisi umumnya ya masalah tadi gitu ya. Terus solusinya tuh kan kondisi umumnya tadi tuh kondisi yang emang kamu jadiin sasaran. Masalahnya tadi ya, masalah hipertensi gitu ya. Nah, terus itu bisa sejalan dengan potensi. Nah, potensinya tuh apa gitu ya. Nanti berakar nih gitu. Terus juga solusinya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi ada parameternya. Contoh nih ya, aku coba kasih deh. Kalau yang Kak Rido sih ya. Kalau yang Kak Rido, dianya, ah, ini pretty. Nah, kalau Kak Rido ya, dianya bab duanya tuh general kayak gini, tapi udah daging gitu ya. Tapi overall parameternya tuh kayak nggak kelihatan banget sih menurut aku ya. Jadi yang bagus itu sih ya. Tadi itu udah aku simpen. Oh ya Mal, Amalia. Kalau Kak Priti. Bentar, Oh, kirain kakaknya aku ngira. buka dari HP dulu. Oke. Sekarang apakah kelihatan? Sudah Kak. Kelihatan Kak, sudah. Nah, ya, sih. Nah ya, Mal Salma ya, nih kayak gini ya. Jadi emang kayak balik lagi nih ke panduan apa ya ke reviewernya. Nah, di sini ya, lokasi dan keadaan fisik wilayah. Jadi dianya letak strategisnya, letak geografisnya. Tapi kalau emang di sini profil mitra ya udah nggak apa-apa nanti kamu jelasin ya mitra kamu itu apa, lokasinya di mana. Nah, itu nanti kasih gambar gitu ya. Terus sasarannya gitu ya. Sasarannya tadi itu apa gitu. Nah, kondisi masyarakatnya ini nih kamu jelasin mereka itu keterbatasan apa nih, misalnya ada masalah apa gitu ya. Itu bakalan ngebantu ketika kamu ngasih solusi gitu ya. Masalahnya ya tadi angka hipertensinya tuh tinggi gitu ya dengan berapa gitu. Nah, nanti kasih gambar nih suasananya gitu ya. Terus di sini permasalahan yang dihadapinya tuh apa? Di sini yang pertama misalnya ya mereka tuh kesulitan mencari pengobatan atau apa gitu ya. Lalu yang kedua itu kayak gimana gitu. Nah, solusinya ya solusinya kamu. Nah, makanya kata aku coba shoot atau pastikan bentuk programnya kamu itu tuh apa sih gitu ya. Nah, itu yang bakalan terjawab di sini gitu ya. Jadi kalau kalian buat kayak gini, itu tuh kayak parameternya tuh jelas ya, matriks penilaiannya tuh jelas gitu sih. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sebentar. Aduh, duh.
Oke. Nah, kalau gitu, sorry, sorry. Gitu ya. Jadi aku rekomendasiin cek panduannya. Intinya tuh letak geografisnya itu apa. Kalau pun emang pakai profil masyarakat, coba spesifikkan letak geografisnya itu kayak gimana gitu ya. Kondisi umumnya tuh kayak gimana. Terus potensinya tadi ya, ibaratnya kamu identifikasi masalahnya dulu itu potensi, nanti solusinya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi udah include kayak gitu. Potensi dan parameter yang akan dilakukan itu tuh kayak gimana itu udah include. Kamu bentukan matriks dalam bentuk tabel itu udah jelas banget gitu ya. Daripada kamu buat kayak gini ini bakalan buat orang bingung gitu ya gitu. Nah, terus di bab 3 ya metode pelaksanaan coba cek panduannya karena biasanya di bab 3 di sini ya metode pelaksanaannya itu tuh ada isinya tuh penetapan baseline kegiatan. Jadi kondisi realnya itu tuh kayak gimana baseline-nya gitu ya. Terus langkah-langkah identifikasi masalahnya tuh apa sih gitu ya. Oke lah misalnya kamu apa ya observasi atau kayak gimana itu coba dijelasin gitu ya mengikut permasalahannya yang emang masalahnya tuh valid urgensinya tuh jelas gitu. Terus strateginya. Nah, kamu kan di sini kan mau bentuknya program nih. Kira-kira strateginya itu kayak gimana sih supaya programnya kamu tuh bisa direalisasikan dan juga berdampak gitu ya. Dalam waktu 4 bulan sampai ini bisa dilanjutkan gitu ya. Karena kan di sini bakalan ada apa ya kalau nggak salah keberlanjutan program gitu ya. Nah, gitu. Nah, gimana sih cara ngukurnya gitu ya? Dari capaian kegiatannya kamu itu tuh gimana gitu. Nah, solusinya tuh apa? Terus peran sama kontribusinya mereka itu apa sih supaya kegiatan kamunya ini bisa dijalankan gitu. Nah, kalau yang di sini ya, kalaunya kamu itu kan cuman lebih ke langkah-langkah untuk apa ya, melaksanakan ya oke di sini langkah-langkah pokoknya situasi permasalahan dan kebutuhan mitra lah gitu ya. Jadi kurang relevan kalau emang kamu nggak mendetailkan apa yang di panduan gitu. Nah, kalau evaluasi program itu udah ada, bagus, tapi kan belum kamu buat ya. Itu udah ada nih, tapi apa subbabnya? Keberlanjutan program itu ada. Nah, jadi yang 3.1 ini ya sama pecahan-pecahannya itu coba di spesifikan lagi ya. Yang ini langsung buang aja gitu ya. Orang tahu kok ini merupakan PKMPM gitu ya, sayang ya halamannya. Ini dihapus aja, tapi kamu fokus ke subbabnya yang kayak aku bilang tadi gitu ya. Contoh nih ya, kalau yang si kak temannya aku tuh kan dianya ke desain ya, identifikasi, partisipasi gitu ya. Tapi dianya minusnya nggak ada pembagian pembagian perannya apa aja perannya apa aja sih gitu ya. Itu kurang. Jadi dianya cuma sebatas pendanaan aja, nggak ada Pimnas gitu ya. Tapi kalau Karido ini komplit ya. Ibaratnya tuh Karido bagus di bab 3-nya ya. Tapi bab 2-nya tuh agak kurang spesifik lah menurut aku gitu ya. Nah, tapi jadiin pembelajaran aja gitu ya. Biar proposalnya kamu juga ada value-nya outstanding gitu ya. Nih contoh nih. Nah di sini kan baseline-nya tuh ada gitu ya. Jadi sesuai nih panduannya gitu ya. Langkah identifikasi masalahnya tuh apa. Nah usahakan kamu pakai flowchart gitu ya. Entah kamu desain pakai Canva atau apa gitu. Flowchart itu penting supaya lebih realistis aja gitu ya. Langkah atau taktik-taktiknya dalam riset gitu. Nah itu. Nah pihak-pihak yang terlibat itu bisa dibuat tabel gitu ya. Gitu. Atau dibuat kalimat paragraf juga bisa gitu ya. Kalau emang ini sekiranya makan halaman gitu. Nah, nilai tambah ini dianya dimasukkan ya, potensi keberlanjutan. Nah, ini kalau mau pakai tahun boleh, kalau mau pakai Q1 Q2 itu boleh. Tapi kayaknya Q1 Q2 itu kayak apa ya? Kayak agak kurang sih. Better sih tahun gitu ya. Ini kan dianya mulai 2023 ya, seangkatan sama aku lolos pendanaannya. Jadi 2024, 2005. Atau nanti kamu kalau 2026 ya udah 2026, 2027 ya 2028 sampai seterusnya kayak gitu. Biar kelihatan keberlanjutannya gitu ya. Nah, terus udah nih selesai yang di bab 3-nya ya. Nanti kamu maksimalin aja gitu ya gimana caranya sesuai dengan panduan gitu. Pokoknya ini apa ya metode penelitiannya atau metode pelaksanaan program itu tuh harus jelas gitu ya supaya apa supaya sinkron aja sih programnya tuh bentuknya apa gitu ya karena kalau emang masih abu-abu atau ngambang itu nggak bakalan terjalankan gagasannya kamu gitu ya. Nah terus di sini di bagian bab 4-nya belum ya coba nanti dibuat ya
biaya sama apa ya? Biaya sama jadwal kegiatan gitu. Biasanya kan 3 sampai 4 bulan, tapi lihat lagi nanti di 2026 apakah adanya nambah jadi 5 bulan atau apa. Tapi so far ya biasanya 3 sampai 4 bulan. Itu ada template-nya ya. Template-nya tuh kayak gini. Ya, jadi ini nih anggarannya tuh berapa aja gitu ya. Setiap setiap anggaran itu tuh punya patokan ya biar mawanya itu tuh totalnya tuh berapa, ya perguruan tingginya tuh berapa, instansi lain ini nih kalau nggak ada pun nggak masalah gitu ya. Kalau aku sih nggak ada instansi lain gitu ya. Repot nanti masukin proposal dan lain sebagainya. Better kamu manfaatkan si Bermawa sama perguruan tinggi gitu. Nah, jadwal kegiatannya tuh ada di panduan gitu aja sih. Nah, jadwal kegiatannya itu kan usahakan setiap kelompok itu tuh dapat job desk-nya masing-masing gitu ya. Ya, walaupun nanti secara realitanya tuh nanti tumpang tindih ya. Apa secara job desk-nya nanti. Tapi nggak masalah, intinya terperinci aja sih. Ada kontribusi 5 orang atau 3 sampai 5 orang gitu tuh gitu. Jelas. Sama daftar pustakanya ya. Ini coba dicek lagi apakah sudah sesuai panduan. Ya biasanya tuh pakai Harvard style ya, kalau nggak salah ya. Harvard atau apa style itu, aku lupa ya. Coba dicek aja gitu ya panduannya. Dan ini kalau 3 itu tuh kedikitan ya guys ya. Ini ini 3, ini kedikitan. Ya pokoknya minimal 5 lah gitu ya kalau sekelas PKM. Karena kan ini nih kita tuh ngejual value ya, novelty gitu. Nah, catatan ya di latar belakang itu coba dibongkar lagi aja gitu ya. Usahakan ini nih apa ya antar paragrafnya itu tuh nyambung, jangan sampai lompat-lompat. Intinya di latar belakang itu tuh oke lah masalah hipertensi gitu ya. Dampaknya itu tuh kayak gimana gitu. Terus eh, dampaknya itu tuh kayak gimana gitu ya. Nah, terus nanti oke lah gitu ya. Kalau emang ini krusial ya perlu diatasi kan gitu. Nah, caranya tuh kayak gimana gitu. Terus nanti studi kasusnya ya di lokasinya kamu gitu ya. Berapa sih gitu. Nah, terus apakah ini ada yang dilakukan gitu ya di program pengabdian atau apa gitu ya. Tapi ada keterbatasan itu oke. Nah, terus kayak gimana sih gitu. Maka dari situ kamu menawarkan pengabdiannya versi kamu. Nah, tujuannya apa gitu, harus jelas gitu ya. Gitu aja sih. Oke, saya kembalikan ke Rafa. Oke, terima kasih banyak Kak Priti atas banyak banget ya notesnya dari Kak Priti. Oke, by the way dari Salma ada mau yang ditanyain sama Kak Priti atau mau dikonsultasi sama Kak Priti nggak nih? Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Priti yang sudah mereview naskah proposal saya. Izin bertanya Kak, apakah nanti hasil reviewnya akan dibagikan ke saya atau bagaimana ya? Nanti akan saya dan teman-teman untuk perbaiki kembali. Oke. Terkait itu boleh nanti bisa hubungi aku aja. Nanti bakalan dikirimkan. Boleh kan ya Kak Priti? Iya, boleh, boleh. Oke. Ntar aku live dulu ya, Rafa ya. Oke, enggak. Oke. Dari Salma, apakah ada pertanyaan lebih lagi untuk terkait naskahnya? Sejauh ini belum ada Kak. Sudah sangat jelas penjelasan dari Kak Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih juga sama sudah mau naskahnya kita bedah. Dan ya, kita nunggu Kak Priti bentar buat join. Sambil itu, buat teman-teman yang pengen nanya, boleh dulu silakan raise hand langsung buat on mic. Nanti kita pilih dari yang raise hand. Dan juga kalau misalnya mau nanya via chat, boleh banget. Ini udah masuk satu pertanyaan. Halo Kak Priti. Halo. Oke Kak Priti, kalau dari Salma itu udah clear banget. Mungkin nanti dia diskusikan dulu sama temennya. Terima kasih banyak Kak Priti atas bedah naskahnya. Mm-mm. Oke Kak, ini ada nih satu pertanyaan dari Mega Kak. Kak izin bertanya, tips menyusun anggarannya Kak. Masih bingung nih. Boleh dong Kak Priti bagi tips nyusun anggarannya? Oke, sebenarnya ya, kamu, oke, sebenarnya guys ya, kita bisa buat anggaran di bab 4 itu, harusnya kita buat di lampiran dulu. Ya, nah ujung-ujungnya saya screen lagi ya, kenapa aku live ya? Aduh, wait, wait.
Nah, ya, sih, itu nanti. Nah, ya, ini, ntar. Kan nanti kan kita buat ini ya guys ya. Nah, buat yang anggaran di bab 4 ini ya, itu kan ada alokasi dana si apa si Belmawa, instansi lain sama perguruan tinggi ya, ialah perguruan tingginya kita gitu ya. Nah, ini itu nanti kalian buatnya gitu ya. Masukin nominal-nominal ini itu ketika kalian udah buat apa? Ya buat si RAB gitu ya. Jadi saran aku buat RAB dulu, nanti kalian alokasikan gitu ya. Nah, di RAB ini kan ada catatannya ya, barang apa aja nih yang bisa dibeli gitu ya. Nah, ini ya justifikasi anggaran ini kan udahnya belanja bahan itu tuh ada catatannya kalau nggak salah ya, biaya apa aja nih. Coba nanti kalian cari tahu aja gitu ya di sini kalau nggak salah. Sebentar. Pokoknya ada catatan apa yang bisa dibeli. Nah, kayak gini ya. Yang di apa yang diajukan gitu ya. Terus nih kayak gini. Nah, terus kalau yang ini kan panduan 2025 ya, adanya tuh Belmawa itu 5 juta sampai 8 juta. Jadi harus kayak gini ya. Jangan sampai kelebihan, mentok maksimal 8 juta. Terus dari perguruan tinggi itu 2 juta gitu ya maksimal. Jadi kalau emang kamu di sini 10 juta nih gitu ya, berarti 8 juta usahakan dari Belmawa, 2 jutanya dari perguruan tinggi gitu. Nah, jadi ya udah ya nanti kalian kelompokkan aja ya guys ya item per justifikasinya. Kalian tuh beli apa aja gitu ya. Di sini kan maksimum 60% nih gitu ya. Nah, gitu. Ini 60%. Terus belanja sewanya itu 15% gitu. Nah, ini 30%. Dan lain-lain itu 15% gitu. Nah, ini berapa-berapa gitu ya. Nanti dari grand total ini ya kelihatan misalnya tadi 10 juta. Nah, tinggal sebentar. Kayaknya aku nggak paham kalau proposal orang. Nah, biar enaknya gini ya. Oke, di sini ya justifikasi anggaran aku di sini. Nah, nah, di sini ya belanja bahan nih gitu ya. Nanti kalian seluruhnya aja gitu ya. Coba diperhatikan belanja bahan itu apa aja gitu ya. Ada dianya tuh ada catatannya guys ya. Satu item itu nggak boleh lebih dari 1 juta gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan satu itemnya 120.000 nih, berarti kan dianya ya nggak masalah, 3 buah ya 360.000 gitu ya. Intinya tuh kalau beli satu itu tuh 1 juta itu nggak boleh. Ya, coba nanti dipelajari lagi aja gitu ya. Nah, terus ini ya. Nah, ini secara keseluruhan ini kan 7 juta ya. Kalau udah diakumulasiin dari item satu ya 2 sampai 4 ini, itu 7.725 gitu ya. Nah, 7.725 ini, itu tuh udah include biaya dari perguruan tinggi sama Belmawa. Jadi tinggal kita alokasikan aja gitu. Nah, di sini belanja bahannya tadi gitu berapa gitu ya. Nah, tinggal kita kelompokkan Belmawanya itu berapa, perguruan tingginya itu berapa. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan maksimal ya si perguruan tinggi itu 2 juta. Ya udah, intinya tuh ini si Benmawa itu harus mencapai lebih dari minimal sih menurut aku ya, biar aman. Itu aja sih, tinggal kelompokkan jumlahkan nih Benmawanya berapa gitu ya. Dari bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi lokal, dan lain sebagainya. Begitupun juga perguruan tinggi. Gitu sih, semoga menjawab. Oke, thank you Kak Pritas jawabannya dari Mega. Apakah ada tanggapan lebih lanjut? Oke, sama-sama Mega. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih seputar PKM sama Kak Priti? Cuman malam ini kita bisa konsultasi gratis sama Kak Priti terkait PKM nih. Jadi buruan kalau ada yang mau ditanyain. Boleh banget. By the way, Kak Priti dulu ikut PKM bidang apa aja ya, Kak?
Aku agak lupa tadi. Bilang DM. Sebenarnya ya, aku Hmm. tuh ya guys ya, sedikit sharing juga di semester 2 ya. Semester 2 aku tuh direkrut oleh Kating gitu ya, ke PKM RSH. Tapi ya aku di semester 2 tuh kayak ibaratnya tuh aku nggak paham gitu ya. Ya udah, ibaratnya tuh aku tuh sebagai followers gitu ya, ngikut-ngikut aja kalau emang diajak gitu. Tapi nggak lolos itu di tahun 2022, itu kan semester 2 nih. Terus di semester mau masuk ke semester 4 itu kan berarti aku di tahun 2023 ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ aku lolos nih, malahan dua, dua proposal itu lolos semua, PKMKC sama RE. Dan PKMKC sama RE itu linjur. Itu sih. Wow. RE ya, Kak. Susah banget. Iya. Gimana nih Kak experience apa sih ikut PKM kemarin? Apa Keren. ya? Hmm. Ya, pokoknya kita jadi multitasking ya guys ya. Yang ya pokoknya multitasking lah gitu ya. Sama belajar buat time management juga gitu. Tapi kalau di RE ya jujur aku kalau di riset aku cuman kayak ngebantu riset eksakta itu aku cuman ngebantuin apa ya ngamplas gitu ya. Itu kan besi ya, besi ngecat gitu ya. Terus ngelihat yang di ngecat kebetulan ya si BKM RE-nya kami itu kan kita itu kan mau ngurangi laju korosi gitu ya. Jadi aku tuh ngebantuin ngecat gitu ya, nimbang kayak gitu-gitu yang paham yang kayak ngelas dan lain sebagainya ya itu yang paham gitu ya gitu aja sih. Nah sisanya yang lanjut ke penulisan proposal laporan akhir kemajuan itu aku gitu ya itu bagian pusingnya. Bagian bagian nulis-nulisnya ya Kak Priti. Hmm. Kalau yang di Teknisnya. KC itu Hmm. KC kan kita kan buat media pembelajaran Hmm. tunanetra ya. Nah di situ kami si cewek-cewek yang bukan anak teknik elektro ya kami bantuin apa ya. Pokoknya kan di situ kan mau di apa ya di bagian luar itu kan mau di apa ya pokoknya nggak warna kayu gitu ya. Jadi kami kayak kasih stiker gitu ya, stiker dinding kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi kami bantuin nempel aja gitu sih. Sisanya nulis. Kalau dibuat konten ya kami kayak lagi ya ngoding ya, ngoding aja nggak bisa. Apa Itulah ya tim itu saling hmm, lengkapin Rafa. udah ada porsinya masing-masing ya Kak. Mm-mm. Oke. Oh, seru banget ya Kak untuk sebenarnya PKM itu ya rada-rada sulit tapi enjoy sih enak kalau dijalanin ya. Iya benar. Oke, buat teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih seputar PKM sama Kapriti? Boleh dari terkait pengalaman Kapriti, experience-nya pas ikut PKM atau pas ke kakak sampai PIMNAS nggak nih Kak kemarin? Enggak, kemarin enggak sampai PIMNAS, cuma sampai pendanaan aja. Oh, tapi itu udah keren banget dari 14.000 orang ya Kak. Mm-mm. 700. Alhamdulillah. Luar biasa banget itu. Oke, dari teman-teman ada yang pengen tanya nggak nih seputar PKM sama Kapriti? Boleh naskah, boleh yang lagi nyusun, tapi kan dari email, silakan email. Oke, sebelumnya apa suaraku udah kedengaran ya, Kak? Kedengaran jelas banget. Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena aku gak ikut dari awal, aku nggak tahu ini udah dijelasin atau belum. Mungkin dari Kak Priti bisa sharing-sharing waktu awal-awal bikin naskahnya, bikin idenya gitu sih, kayak karena aku sama timku masih mikirin ide dan kita agak kesulitan gitu. Terima kasih. Sama, oh ini untuk ide nih Kak. Gimana nih Kak Priti? Silakan. Oke, timnya kamu itu satu jurusan semua atau gimana? Email? Satu prodi gitu atau ada yang beda-beda? Ada yang satu prodi, tapi ada satu lagi itu kita beda. Oke, nah sebenarnya ya kalau tapi sih balik lagi ke kita ya. Kalau aku kemarin ya, aku tuh apa ya? Aku kan oke ya, awalnya tuh ya, awalnya tuh cuman RE aja. Ya, cuman ke RE aja. Terus, ya, kenapa bisa ke KC? Karena kami itu pernah lomba esai nih ya, guys ya. Pernah lomba esai dan punya, berarti kan udah punya ide kan. Nah, itu menang itu. Tapi kan kita tuh pengen ngerealisasiin sih. Itu kan cuma sekedar esai nih ya, nggak direalisasiin gitu ya. Nah, jadi kami tuh kayak
ini kayak punya peluang loh buat ikutin PKM gitu ya. Kami tuh mikirnya kayak gitu. Itu baru berdua gitu ya. Nah, jadi kami mantepin lagi nih sekiranya apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangin gitu ya dari gagasan ini, fiturnya tuh kayak gini gitu. Kami cuman koordinasi berdua dulu gitu ya. Nah, kalau kita berdua aja, kita nggak bakal apa ya, nggak bakalan bisa buat ngembangin alat media ini. Apalagi kan ini berbasis ini ya, kalau nggak salah tuh Arduino Uno gitu ya kemarin. Jadi kayak otomatis ada pakai ya pokoknya jelasin otomatis kalau bangun ruang itu dipegang gitu. Jadi kami ya rekrut orang ya dua dari teknik elektro gitu ya, satunya lagi matematika gitu ya. Nah, jadi itu harus match ya gagasannya tuh apa ya kan kebetulan kan kakak kan ekonomi nih ya rekannya kakak itu kan teknik mesin kalau kita bawa gagasan media media pembelajaran bangun ruang si matematika ya nggak ada si ahli matematikanya itu cuma percuma ya itu nggak bakalan bisa lolos gitu ya karena seenggaknya ada orang yang ahli di bidangnya gitu ya sama orang yang ahli untuk ngembangin gagasannya yang kita tadi itu yang bakalan ngebuat gitu ya nah jadi kami nih netapin nih satu ide yang emang berpotensi gitu ya cuman kita berdua dulu nah habis itu kami cari nih yang sekiranya berpotensi buat ngebantu ataupun bisa diajak jadi tim. Nah, kami ngerekrut si anak matematika satu, dua teknik elektro gitu ya. Nah, di situ kami pikirkan lagi, apakah kalian setuju dengan gagasan seperti ini gitu ya? Kalaupun emang nggak setuju ya udah ya coba kita cari tapi konsepnya tuh ke arah matematika gitu ya karena kan udah terbentuk nih sayang kalau nggak tapi ya untungnya ya anaknya setuju tapi lebih ke apa ya bentuk medianya aja di upgrade gitu ya jangan kayak gini gitu ya nah jadi ya pokoknya kayak gitulah ya jadi lebih apa ya lebih upgrade dari sebelumnya karena jujur ya kalau dari segi desain kalau ESA itu kami kemarin kayak ini apaan sih gitu ya jelek banget kalau dibuatin PKMKC gitu ya tapi secara urgensinya tuh ada menjual gitu nah dari situ jadi kelihatan urgensinya gitu ya nih aku kasih contoh ini lagi nah ya nah ini medianya kami ya guys ya ini ketika dieksekusi oleh anak teknik elektro sebenarnya kemarin di ESA itu cuman kayak ada sensor sama bangun ruang aja. Jadi ini impossible buat direalisasiin. Tapi ketika apa ya, ketika kita udah bentuk tim ya, ini jadi lebih upgrade, lebih jelas gitu ya bentuknya tuh kayak gimana gitu. Jadi intinya jangan sebenarnya ya jangan buat tim dulu, jangan buat tim yang utuh dulu gitu ya. Coba nanti email buat tim ya 2 sampai 3 orang dulu gitu ya entah itu satu jurusan dengan email gitu ya kalian tetapin judulnya dulu atau gagasannya itu seperti apa gitu ya nah kalaupun emang ini krusial ya dan emang berpotensi ya lanjut nih kalian rekrut cari orang gitu ya, yang emang ini bisa direalisasikan itu aja sih email. Oke, oke, paham, paham. Terima kasih, Kak. Mm-mm. Iya sama-sama soalnya ya kalau emang kita udah terbuat tim ya kalaupun emang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ibaratnya tuh pro kontra lah ya orangnya itu isinya apa si email ya misalnya orangnya itu isinya apa gitu ya misalnya nih ada anak HI ya ekonomi matematika tapi kalian buatnya alat gitu ya itu nggak bakalan terrealisasiin gitu ya percuma kalau gagasannya bagus tapi eksekutornya tuh nggak ada itu percuma gitu karena kan di sini kan bentuknya tim jadi better kalian tentukan topik ataupun masalahnya dulu ya pakai kelompok kecil ya kalau emang ini berpotensi, lanjut nih cari rekrut dulu dan dengarkan aspirasi mereka. Itu Mel, semangat. Semangat email. Oke, terima kasih Kak Priti dan terima kasih kepada email. Next, ada nggak sih dari teman-teman yang pengen nanya lagi nih sama seputar PKM sama Kak Priti? Tadi dari email udah nanya ide, cara nemuin ide dengan tim yang udah ada. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak mau tanya, kalau daftar isi harus di bold dan enggak ya Kak? Dan lampiran diisi di akhir halaman kah Kak? Gimana nih Nah, Kak Priti? ini ya tergantung reviewernya ya.
kalau dari Unsri itu tuh harusnya di bold di bagian apa ya, daftar isi yang di bagian bab-bab, subbabnya itu nggak di bold gitu ya. Tapi ada beberapa partisipan kayak dari Unan gitu ya, kayak si Kak Rido itu kan dianya nggak di bold gitu ya. Intinya tuh kalau ini udah sesuai dengan sistematika ya udah aman gitu ya. Tapi kita tuh di sini lihat kerapian juga gitu ya. Karena kan secara administrasi itu kan dianya kerapian juga dinilai. Nah, administrasi ya guys. Nah, ini ya ini buat daftar pustaka Harvard ya, Harvard nih. Nah, yang ini nah penilaian proposal ya, kreativitas, perumusan masalah, ketepatan kayak gini, penyusunan anggaran, potensi. Ini dinilai gitu ya. Tapi dari segi kerapian juga dianya dinilai kalau nggak salah ada wait ya. Nah, di sini ya, jenis huruf di dalam daftar isi itu dinilai. Susunan daftar isi tidak sesuai pedoman skema masing-masing itu dinilai. Ya, jadi intinya tuh sesuai skema gitu ya. Nah, kalau dari segi skema kan dianya pakai daftar isi ya. Coba kita cek panduan. Nah, di sini daftar isi aja sih, daftar isi, daftar gambar kayak gitu ya. Tar, tar. Oke, kayak oke, kalau kita bandingkan ke sini ya. Nah, ini itu sebabnya bukan sebab ya. Bab-babnya itu di bold, subbabnya tuh enggak. Begitupun yang aku ya itu dari Unsri ya guys ya. Nah, yang aku pun juga gitu ya. Babnya itu di bold, subbabnya tuh enggak gitu. Nah, kebetulan kami enggak pakai daftar lampiran ya. Kan di sini kan kami enggak pakai daftar lampiran. Jadi lampiran di bold ya lampiran 1 sampai lampiran 5 itu jadikan subbab. Tapi kalau emang kalian mau buat lampiran khusus ya daftar lampiran ya udah nggak masalah gitu ya. Yang penting apa ya? Yang penting ada gitu. Karena di sini kan yang di format ini kan dianya cuman nah di sini daftar lampiran nih. Ini PKM PM ya. Mungkin karena apa ya? Panduan terbaru nih. Soalnya di tahun 2023 kalau nggak salah itu nggak ada daftar lampiran kalau yang KC ya. Nah, makanya di situ nggak ada. Ya, siang sebentar. Siang temen yang ini yang si PM itu lampirannya di sini sama yang kayak aku gitu ya, nggak pakai daftar lampiran kayak gitu. Itu aja sih ya intinya tuh sesuai dengan sistematika aja gitu ya. Nah, sebentar. Nah, kalau dia kan sebenarnya ini udah sesuai sistematika ya guys ya. Nah, lampirannya sama. Yang ngebedainnya tadi ya, dianya si subbab si babnya nggak di bold gitu ya. Si subbabnya dianya nggak di bold gitu. Jadi biar tapi yang umumnya yang benar ya, yang benar itu babnya itu tuh di bold, subbabnya itu enggak. Itu aja sih. Yang benar itu kayak gitu. Ya. Lanjut minim. Oke, thank you Kak Pri. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing kampus dulu ya Kak, kita sesuaikan karena ada sistem Reviewernya. reviewernya. Tapi intinya yang benar itu bab itu di bold si Rafa. Hmm, Subbabnya enggak. oke. Jadi emang harus hati-hati ya Kak kita ngelihat ngeceknya gitu. Heeh, ini PKM ini nunjukin sosok yang disiplin ya, taat Hmm. kayak gitu deh, taat aturan. Kalau versi orangnya kayak gitu tuh. Aduh. Jadi eh, perhatikan banget dari aspek internal timnya, penulisannya, ataupun dari eksternalnya kayak tim penilainya, reviewer dan ketentuan-ketentuan lainnya ya, Kak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau PK,
Kak, PKMPM ku kan bahas inovasi seni lukis gitu. Otomatis butuh anggota dari prodi seni. Tapi nggak nemu. Padahal udah effort oprek ke grup PKM Univ gitu. Akhirnya ada yang minat dan mampu dalam bidang seni itu anak prodi matematika. Agak kurang relevan dengan konsep pengabdian berbasis seni lukis. Nah, apakah berpeluang tidak lolos, Kak? Gimana nih pandangan atau perspektif dari Kak Priti? Oke, di sini di lampiran itu ada ahli ya. Bentar. Jadi emang si orang sana tuh dicekin banget ya guys ya. Jadi jangan sampai salah rekrut. Kayak mau kerja aja nih. Nih, ya, si Arianti itu bidang ilmunya pengembangan media pembelajaran matematika. Badar, elektronika dan mekanika. Ghazali itu praktik permesinan. Kayak emang ini loh, ya yang dibutuhkan. Si Apriyadi, elektronika robotika. Aku itu pengembangan media pembelajaran bangun ruang. Dan emang itu bidang ahlinya. Kalaupun di situ, ya di situ emang ada mata kuliah, dianya ibaratnya tuh ada mata kuliah di bagian lukis, itu nggak apa-apa, Vito ya. Nah, kalaupun nggak ada, kayaknya jangan direkrut deh, ya. Karena seni lukis ini kan coba kamu cari ke prodi arsitek. Arsitek, ada nggak di prodinya kamu? Di kampusnya kamu? Tidak ada, Kak. Teknik sipil, ada nggak? Biasanya mereka gambar-gambar juga kalau nggak salah. Nah, coba ya. Tapi tergantung ya, kamu di sini seni apa nih gitu ya. Seni, mungkin nanti kayak arsitektur apa gitu ya. Coba nanti dispesifikkan dulu. Kalaupun emang dia bentuknya arsitektur kayak apa gitu ya, yang emang ini pernah apa ya, dianya punya skill gitu ya, anak si teknik sipil, ya udah gitu ya, rekrut aja gitu. Tapi usahakan di bidang ahlinya itu tuh udah ada di situ ya, udah ada gitu ya. Sebenarnya ya, eh di sini tuh relevan dengan konsep pembasisan seni lukis. Kenapa kamu ke seni lukis? Apa yang dimasalahkan di seni lukis? Itu Vito. Untuk seni lukis itu sebagai solusi eh, melepas emosi, Kak. Jadi kayak dalam psikologi itu untuk melukis itu sebagai aktivitas untuk melepaskan emosi. Jadi nanti ada sesi atau kegiatan di mana anak-anaknya itu menggambar eh, di atas sebuah media gitu, Kak. I see, I see. Berarti ini kamu anak apa? Psikolog atau bimbingan konseling? Psikologi, Kak. Oke, psikologi. Ya, FYI ya. Kalau di sana ada berarti kan bukan nggak relevan ya kalau dianya ke teknik sipil ya. Itu bukan bangunan. Ini kan lebih ke regulasi stres ya, kesehatan mental ya. Kalau di Unsri ya, kalau di Unsri itu rata-rata anak prodi PGSD, PG PAUD itu bisa gambar. Coba kamu carilah. Dan mereka ya PGSD, PGSD, PG PAUD itu emang ada mata kuliah bagian seni gitu ya. So far yang aku tahu. Coba nanti kamu cari tahu ya. Dan itu relevan kok. Kalaupun emang kamu fokusnya ke anak SD, PKMPM-nya gitu ya. Dan emang regulasi kesehatan mental itu cocok gitu, Vito. Berarti bisa juga dari PGSD gitu ya, Kak, atau dari matematika itu tidak apa-apa, tapi harus ada spesifikasi fokusnya gitu. Iya, tapi sangat dianjurkan dari PGSD atau PG PAUD ya, karena mereka punya mata kuliah di bagian seninya, seni gambar, seni kayak gitu ya. Bahkan menari pun ada mereka. Itu karena si guru SD, guru TK itu dituntut multi talent, gitu sih. Oke, Kak, tapi sebenarnya sudah jadi sih, Kak, proposalnya. Ya, udah seleksi fakultas, jadi tinggal nunggu hasilnya. Jadi kemarin itu benar-benar stuck, jadi terpaksa diterima. Tapi anaknya itu memang benar-benar berbakat gitu loh, Kak, dalam hal seni.
Ya udah nanti dimasukin yang di bagian bidang ilmunya tuh spesifikan aja ya bidang seni gitu. Tapi ya jumlahnya berapa sekarang timnya? 5 atau masih 4? Sudah 5, Kak. Aduh, sayang ya. Kalau dibuang nanti nangis nanti. Iya, Ya aku doain yang terbaik aja deh. Nanti eh coba dipahami lagi ya kalau emang dapat review dari internalnya, kalaupun emang disuruh ganti, ya udah gitu ya, coba diganti aja gitu. Terus nanti temannya kamu bisa jadi kamu ibaratnya tuh kan yang ikut PKM itu banyak ya, Vito ya. Kamu bisa misalnya nih si Kak Rafa masih nyari anggota gitu ya di bidang matematika, ya udah kamu rekomendasiin ke dia supaya dianya nggak kecewa-kecewa banget gitu sih Vito. Semangat Vito. baik Kak Priti, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, benar banget sih. Ini tricky banget. Aku juga pernah sih Kak ikut yang bimbingan PKM per tahun itu. Emang diingetin kalau kita awal-awal tuh jangan apa namanya, jangan ngelengkapin tim dulu. Harus emang sesuai sama ide kita dan problem kita apa. Alright, semangat buat Vito. Semoga ada pencerahan. Oke, dari teman-teman ada yang pengen ditanya lagi nggak nih terkait PKM? Kak, mau izin bertanya lagi. Kalau kita boleh ikut dua PKM berbeda di tahun yang sama, ya Kak, ada syaratnya kah Kak? Gimana tuh Kak Priti? Oke, ya. Zaman aku di 2023 itu masih bisa ya ikut PKM berbeda ya atau bahkan PKM di bidang yang sama dulu. Ya, jadi aku kan di PKM KC sama PKM RE nih ya. Itu kan beda bidangnya, tapi kan itu termasuk di PKM pendanaan ya. Ya, itu termasuk di PKM pendanaan. Sebenarnya si PKM itu ada dua klasterisasi ya, pendanaan sama oke ya, kita bilangnya PKM 8 bidang, itu pendanaan, sama PKM 2 bidang, insentif gitu ya. Nah, kalau PKM 8 bidang, itu biasanya tuh ya, di zaman aku dulu tuh banyak ya anak yang ikut sampai dua, ya pokoknya mentok-mentok dua ya. Dua proposal gitu ya. Jadi aku kemarin dua proposal ya. Boleh RE semua atau beda-beda di 8 bidang gitu ya. Aku kan REKC sama ada yang temen aku yang RE semua. Itu nggak masalah di tahun 2023 kemarin gitu ya. Nah, tapi sekarang ya di tahun 2024 aku sempat ikut lagi ya. Di tahun 2024 itu nggak boleh. Nggak boleh apa ya? Pokoknya tuh nggak boleh double di PKM pendanaan atau 8 bidang. Jadi, kalaupun emang mau dua, ya, jadi dianya di 8 bidang itu pilih satu aja, sama yang di dua bidang itu satu aja. Itu di terakhir 2024. Kalau 2025, coba dicek lagi ya, syarat ketentuannya itu seperti apa. Kayaknya dikasih batasan cuma satu aja sih, kayaknya ya, sampai sekarang. Tapi coba dicek lagi aja, sih. Kita coba cek. Di sini biasanya. Bentar ya, syarat. Ini nih antara di buku panduan atau enggak di SK-nya. Biasanya tuh kayak gitu. Sebentar, coba kita cari.
Ini yang 2025. Nah, ini kan dua ya, pendanaan sama insentif. Nah, 8 bidang. Kalau zaman di 2024 itu boleh satu-satu. Yang nggak boleh di bidang yang sama, pendanaan. Kan kemarin kan aku yang di 2023 itu kan PKMKC sama RE nih, pendanaan semua numpuk gitu ya. Jadi di 2024 itu pendanaan satu, insentif satu, itu boleh. Nah, sekarang kita nih cari yang tahun ini. Proses pelaksanaan dimulai pengajuan hmm, bermalam menentang mahasiswa menyusun mahasiswa menyusun proposal PKM untuk kategori pendanaan perguruan tinggi, perguruan. ah, Nah, di sini ya, setiap mahasiswa hanya dapat mengusulkan satu proposal ya sebagai anggota atau ketua. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan. Soalnya di 2023 kemarin ya banyak banget yang numpuk ya, yang dua proposal gitu. Nah, sekarang dianya satu ya di 2025 ini. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap itu, mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri. Ya, dari jadi kalau emang ada ya, jadi anggotanya yang oke lah, misalnya nih ya, si Mega nih ya ikut ternyata ikut nih, satunya jadi ketua di KI, KC ya, satunya lagi jadi anggota di GFT gitu ya, atau di PM nih misalnya. Nah, dua-dua proposalnya tuh lolos gitu ya. Jadi kamu sebagai ketua ya tetap gitu ya, yang jadi anggota mundurkan diri gitu ya, gitu sih. Atau nanti yang kamu mundur ada lagi nih yang gantiin. Biasanya tuh kayak gitu. Ya, berarti di 2025 ini cuma satu ya, bolehnya. Soalnya kalau yang 2024 kemarin itu masih boleh, tapi jangan di bidang yang sama. Gitu sih. Paham nggak? Oke, gimana dari Mega? Udah terjawab? Oke, kayaknya udah ya, Kak. Paham, katanya. Alright. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain lagi sama Kak Priti? Kak Emprit. Oke, oke, kalau teman-teman udah paham semua, boleh dong react pakai love atau like gitu. Mau lihat. Teman-teman masih pada sadar kan ya? Atau lagi udah terbawa ngantuk nih? Udah tidur? Malam ini orang-orang pada males on cam. Rafa aja yang cantik malam ini. Terima kasih, aduh. Ya, gitulah. Nggak apa-apa. Ih, Kak Priti juga nggak on cam. Ih, Iya, ditutupin malam aja. nih emang udah bermalas-malasan emang. Apalagi sekarang malam minggu ya, Kak. Tapi aku appreciate sih buat mereka yang di sini ya. Keren banget Kalian kan. nggak keluar rumah, duit kalian ya tetap utuh. Keluar rumah tuh, kalau masih ada yang namanya Shopee, TikTok Shop itu nggak bakal utuh sebenarnya sih, Kak. Anak kosan nih, Kak. Oh, emang udah masuk kali ya? Bukannya sekarang masih musim libur ya? Atau aku udah lupa. Masih libur, Kak. Masih libur kan ya? Cepet banget balik ke kosannya si Alia. Ya ampun, dia belum Pulkam. belum Pulkam pulang. Alia. Alia Ini belum. perbaikan gizi. Kayaknya pengalaman banget Kak Priti. Enggak, aku kan enggak ngekos. Aku nyimain teman aku yang ngekos. Oke. Ya iya pulang aja. Enak tau di rumah makan rendang, pempek gitu kan. Makan lengkap. Aduh, minggu depan dah mau masuk. Aduh, cepet banget. Bukan masuknya Februari ya?
Kampus mana emang minggu depan udah masuk? Iya, ini kampusnya Reva. Makassar. Oh, Makassar. Sama berarti kayak Unsri ya, minggu depan udah masuk kalau nggak salah. Oh iya nggak? Ya, Wow. soalnya liburnya duluan. Unsri itu ya ujiannya tuh cepet duluan. Oh, pas itu Desember awal. Iya. Oh, iya sih, aku Desember akhir sih. Nojar. Ternyata beda-beda ya. Aku kira tuh sama semua tuh jadwal masuknya tuh, Kak. Kecuali kayak negeri sama swasta itu kan emang agak beda gitu. Hmm. Oke, kayaknya dari teman-teman udah paham ya. Oke, terima kasih banyak Kak Priti atas insight-nya yang luar biasa banget malam hari ini. Dan juga tadi udah bedah proposal, kita udah banyak belajar bareng Kak